Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pendekar pemetik bunga dan gurunya, Begawan Citra Karsa, saling mengeluarkan senjata pusakanya. Siapa paling unggul? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tak usah banyak omong, majulah, biar kau juga dapat merasakan kehebatan sabuk mutiara ini, tukas Wirapati. Menggelegaklah kemarahan sang begawan, dia melompat ke muka. Keris Pancasoka berkiblat kian kemari. Sinar merah laksana lidah api menyerang ganas. Setiap serangan merupakan rangkaian yang sekaligus menjurus arah 12 bagian tubuh lawan. Inilah kehebatan senjata itu. Wirapati tidak pula tinggal diam. Sabuk mutiara diputar laksana kitiran. Gelombang angin menderu-deru, sedang bunga kertas di tangan kanan tiada hentinya mengeluarkan sinar kuning yang mengandung racun jahat. Namun, dua senjata di tangan Wirapati hampir tiada daya menghadapi keris bereluk 12 di tangan kanan Begawan Citra Karsa. Ditambah lagi dengan amukan si orang tua yang dahsyatnya bukan olah-olah. Kalau saja satu tangannya tidak cedera buntung, pastilah amukannya itu tak akan tertahan-tahan oleh Wirapati. Dengan keris di tangan kanan orang tua itu, pertempuran sudah berkecamuk selama 60 jurus. Daya tahan dan kegesitan Begawan Citra Karsa, meski dirinya sudah terlalu parah, memang patut dikagumi. Dalam saat itu, dia sudah berhasil pula mendesak dan memepet lawannya sampai ke dekat reruntuhan pondok yang terbakar. Dengan kertakan geraham, kemudian membentak keras, Wirapati percepat gerakannya dan keluarkan jurus-jurus dahsyat yang mengandung tipu-tipu ganas licik mematikan. Tapi Begawan Citra Karsa yang sudah makan asam garam pertempuran, yang sudah puluhan tahun punya pengalaman dalam dunia persilatan, mana bisa kena ditipu. Setan alas, maki pendekar pemetik bunga. Tua haramja, makinya lagi dalam hati. Dengan mempergunakan jurus menyapu awan menerjang mega, pemuda ini akhirnya melompat keluar dari kalangan pertempuran. Pemuda teriak Begawan Citra Karsa. Kau mau lari kemana? Aku tidak lari, iblis tua, bentak pendekar pemetik bunga. Dia cepat-cepat tusukkan kembali bunga kertasnya ke selai rambut di kepala. Sabuk mutiara tetap dipegang di tangan kiri, menjaga segala kemungkinan. Saat itu, jarak antara mereka terpisah sejauh 5 meter. Begawan mari kita buat perjanjian. Tiba-tiba, pendekar pemetik bunga ajukan usul. Sudah mau hampir bikin segala macam usul. Apakah itu bukan cuma ulur waktu mencari kesempatan lari? Ejek Citra Karsa. Sang tua, aku berjanji jika kau sanggup terima pukulanku, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Begawan Citra Karsa tertawa mengekeh. Bunuh diri terlalu enak buatmu, pendekar terkutuk.
Si pemuda penasaran bukan main, tapi dia berkata lagi, "Kalau begitu, kau terpaksa mak. Percuma orang tua, dunia persilatan akan gempar bila mengetahui seorang tokoh silat bernama Citrakasa dibunuh oleh muridnya sendiri." Habis berkata begitu, pendekar pemetik bunga tertawa panjang dan menggigitkan. Tangan kanannya diancungkan ke muka, mulut berkomat kamit, sedang ibu jari dan telunjuk mendadak dengan cepat berubah menjadi hitam. Teganglah paras begawan Citrakasa. Selama di puncak Gunung Merbabu, dia telah mendengar bahwa bekas muridnya yang murtad itu telah memiliki sejenis ilmu yang sangat sakti dan berbahaya. Apakah ini agaknya ilmu kesaktian yang hendak dilancarkannya, hendak dipakai untuk menyerang? Jari telunjuk dan ibu jari pendekar pemetik bunga atau Wirapati semakin hitam legam dan mengeluarkan sinar mengerikan, sedang para sang begawan semakin tegang. Sebaliknya, pendekar pemetik bunga tertawa terus tiada hentinya. Ilmu jari penghancur sukma ini sudah menelan puluhan tokoh-tokoh silat, kata si pemuda yang tiba-tiba hentikan tertawanya. Tokoh-tokoh silat yang geblek sengaja mencari mak. Kejut begawan Citrakasa. "Hei murid murtad, dari mana kau dapat ilmu bejat itu?" Wirapati alias pendekar pemetik bunga tertawa lagi panjang-panjang. Jari telunjuk dan ibu jarinya mulai bergerak membentuk lingkaran siap untuk dijentikan ke muka. Begawan Citrakasa cepat-cepat alirkan seluruh tenaga dalamnya ke keris yang di tangan kanan, sehingga senjata itu menyinarkan cahaya merah yang 10 kali menyilaukan dari semula. Pendekar pemetik bunga memperlahan tertawanya. "Selusin keris Pancasoka di tanganmu tiada sanggup menawan serangan jariku ini, begawan keriput." "Laknat terutuk jiwamu atau jiwaku," teriak begawan Citrakasa. Laksana anak panah, tubuhnya melesat ke muka. Keris Pancasoka mengiblatkan sinar merah yang dahsyat. Pohon-pohon dan daun-daun di kiri kanan hangus berkepulan. Lidah api yang laksana naga raksasa menyambar dalam kecepatan luar biasa ke arah pendekar pemetik bunga yang diserang mendengus mengejek. Tubuhnya tidak sedikit pun bergerak. Kakinya tak satu pun yang bergeser, membuat langkah mengelak. Sebaliknya, hanya jari telunjuk dan ibu jari tangan kanannya saja yang tiba-tiba menjentik ke muka. Maka pada detik itu juga, didahului oleh angin keras laksana topan prahara, menderulah gelombang sinar hitam menyapu dan menerjang lidah api keris Pancasoka. Begawan Citrakasa yang melihat gelombang apinya membalik menyerang dirinya sendiri berteriak kaget dan melompat ke samping sejauh 2 tombak. Tapi dari samping, sinar hitam melanda dengan dahsyatnya. Orang tua ini terguling-guling di tanah. Tubuhnya hangus hitam dan mengepulkan bau daging yang terpanggang. Bahkan, keris Pancasoka yang saat itu masih tergenggam di tangan kanannya juga hangus menjadi hitam. Pendekar pemetik bunga meringkik macam kuda menjadi jalang melihat di demit. Kemudian dia tertawa gelak-gelak menyaksikan mayat gurunya yang menggeletak tanpa nyawa beberapa tombak di hadapannya itu. Benar-benar si Wirapati ini murid murtad yang tiada tara kekejamannya. Tiba-tiba dia memutar tubuh dan tertawa lagi gelak-gelak sewaktu melihat tubuh Galuh Warsih yang masih duduk bersandar di batang pohon tiada bergerak karena tadi telah ditotoknya. Ia melangkah mendekati gadis itu. "Dewiku," katanya seraya berlutut di hadapan Galuh Warsih. "Kau sudah lihat bagaimana kehebatanku, bukan?" "Pemuda pergi, jangan dekati aku," teriak Galuh Warsih. Meski dia ditotok dan tubuhnya tak bisa bergerak sedikit pun, namun pendengarannya tetap terbuka dan mulutnya masih bisa bicara. Pendekar pemetik bunga menyeringai. Hidungnya kembang kempis, napasnya panas memberu,
diburu oleh nafsu yang menggejolak. Diulurkannya tangannya, membelai pipi gadis itu, dan Galuwarsi memaki lagi, menjerit-jerit. Gawat! Siapakah yang bisa menolong Galuwarsi? Buruan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.